akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taifa Mansurah, senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dengan kalian, sahabat Taifa Mansurah, walaupun hanya melalui video ini. Namun, mari kita sama-sama mengambil manfaat yang ada di dalam video ini untuk mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, subscribe ya, agar mengikuti perkembangan video Taifa Mansurah lainnya. Dan tak lupa juga like dan share ke grup WA atau Facebook sahabat untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan tanpa basa-basi lagi. Ratusan tahun yang lalu, peralatan medis dan obat-obatan tentunya belum secanggih saat ini. Namun teknik pengobatan sudah ada, bahkan saat zaman Nabi Muhammad SAW. Kala itu, masyarakat kerap kali menggunakan tanaman tertentu sebagai obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit. Tanaman ini juga digunakan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ulama Jalal ad-Din As-Suyuti disebut pernah menjadi ahli pengobatan pada masa Nabi. Tanaman yang dibuat menjadi obat-obatan itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Lantas, tanaman apa saja yang digunakan untuk pengobatan? Yang pertama, henna. Henna secara ilmiah dikenal Lawsonia inermis, yang telah lama dikenal di dunia muslim. Henna banyak ditanam di wilayah India dan Sudan, yang saat ini banyak digunakan sebagai bahan kosmetik. Tanaman yang juga disebut sebagai tanaman ajaib ini diketahui memiliki efek penyembuhan yang sangat hebat dan fantastik. Mengandung banyak zat penyembuhan seperti tanin dan juga memiliki efek antimikroba dan antivirus. Henna merupakan obat alami, murah, dan tidak memiliki efek samping yang diketahui ketika diminum. Henna diketahui dapat menyembuhkan luka bakar, bisul, kutil, infeksi, mencegah pembentukan ulserasi dan kerak. Cara menggunakannya pun mudah, cukup larutkan henna, bubuk hingga menjadi pasta, kemudian tempelkan pada bagian yang sakit. Onion seed, Nigella sativa. Tanaman ini ditemukan di semak-semak di India, dengan bunga biru yang mencapai ketinggian hingga setengah meter. Awalnya tanaman ini berasal dari Turki dan Italia, dan dibawa ke India oleh dokter untuk dibudidayakan. Bijinya berwarna hitam, atau biasa disebut dengan black seed, dan berbentuk segitiga, memiliki bau menyengat yang kuat dan mengandung banyak minyak. Khalid Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa dia bepergian dengan Ghalib Ibnu Jabar. Ketika dia Ghalib jatuh sakit selama perjalanan, Ibnu Abi Atik, keponakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, datang untuk menemui mereka. Dia mengambil 5 hingga 7 black seed, menumbuknya, mencampurkannya dengan minyak zaitun, dan menjatuhkannya ke lubang hidungnya Ghalib yang jatuh sakit tadi. Ghalib Ibnu Jabar kemudian menjadi sehat dengan perawatan ini. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ada obat di dalam black seed untuk semua penyakit kecuali SAM. Saya bertanya kepadanya, apa itu SAM? Dia berkata, kematian. Jika dikonsumsi dengan cuka, black seed dapat menghilangkan masuk angin atau flu, dan jika setengah sendok black seed direbus dalam air dapat membantu menyembuhkan asma dan juga meredakan efek racun sengatan lebah tawon. Yang ketiga, zaitun. Abu Naim melaporkan bahwa Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan, makan minyak zaitun dan oleskan secara lokal, karena ada obat untuk 70 penyakit di dalamnya, dan salah satunya adalah kusta. Minyak zaitun juga dikenal dapat mengobati wasir dengan cara dipijitkan. Buah ini juga telah memiliki tempat dalam farmakologi di Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara ini telah mengaitkan pentingnya minyak zaitun dalam pengobatan berbagai penyakit, dan memiliki parameter standar yang tetap untuk mengevaluasi kemurniannya. Minyak zaitun mengandung asam falmatik, asam oleat, asam linoleat, asam steanat, asam miristat, dan gliserida. Dalam hal ini, itu tidak larut dalam air, tetapi dalam alkohol, eter, kloroform, dan parafin cair. Dan yang terakhir, siwak. Rasulullah menggunakan siwak untuk membersihkan gigi dan mulut. Siwak berasal dari tanaman. Meskipun tradisional, tetapi siwak telah mewakili langkah transisi menuju sikat gigi modern. Sekitar 17 tanaman yang berbeda telah digunakan sebagai instrumen alami kebersihan mulut. Ranting yang paling banyak digunakan sejak zaman awal adalah siwak dan miswak. Tongkat ini diperoleh dari tanaman bernama Salvadora
versika yang tumbuh di sekitar Mekah dan di Timur Tengah pada umumnya. Meskipun tidak ada referensi untuk menggunakan siwak dalam Al-Quran, ada beberapa hadis yang menyebutkan manfaat siwak dalam menjaga kebersihan mulut. Karena itu, siwak telah digunakan secara luas di kalangan umat Islam sejak Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW dapat dianggap sebagai instruktur gigi pertama tentang kebersihan mulut yang tepat. Siwak dapat menghilangkan plak pada gigi karena siwak mengandung astringen, deterjen, dan abrasif, sehingga Anda mungkin tidak akan terlalu sering pergi ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi. Wallahu a'lam bishawab.